Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Di sini perkenalkan, nama saya Dwi Ariswandi SPD. Saya di sini selaku CGP Angkatan 9 dari SMA Nurul Ulum, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini akan saya berikan ulasan tentang aksi nyata modul 1.1 yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa bahwa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih berpusat pada guru. Padahal seharusnya pembelajaran lebih berpusat pada anak. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Kemudian, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, menyadarkan saya bahwa betapa pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibandingkan hanya sekedar mengajar saja. Saya harus memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Jadi selama ini yang saya berikan kepada anak atau siswa itu hanya sekedar mengajar saja, tidak memperhatikan pada menuntun yang berkaitan dengan bakat minat siswa, memerdekakan siswa, dan juga saya harus bisa menjadi teladan yang baik bagi murid-murid. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, mandiri, aktif, dan berani. Pada aksi nyata yang dilakukan, saya melakukan yang pertama, berdiskusi dengan teman sejawat. Konsultasi apa yang akan saya lakukan di dalam kelas nanti. Tujuannya adalah siapa tahu dari pendapat dari teman itu ada yang bermanfaat bagi saya untuk kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, menyiapkan media pembelajaran. Di sini media itu bermacam-macam sekali. Saya di sini menyiapkan untuk PPT. Kemudian ada yang namanya lembar diskusi kelompok. Di dalam pelaksanaan, di sini saya membiasakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Guru piket itu menyambut kedatangan anak di depan gerbang. Anak yang membawa motor wajib untuk dituntun, tidak boleh dinaiki. Berdoa, membaca Al-Fatihah dan Asmaul Husna sebelum pembelajaran. Ini pembiasaan untuk setiap kali sebelum pembelajaran. Kemudian untuk pelaksanaan, di sini memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran sebelum dimulai untuk praktek di dalam pembagian kelompok, pelaksanaan untuk diskusi, pembuatan karya, itu saya memberikan penjelasan dulu tentang tujuan pembelajaran agar siswa bisa mengerti apa yang akan dilakukan nanti, bisa lebih menghasilkan yang maksimal. Kemudian murid berkolaborasi dengan anggota kelompok. Di sini saya menitik beratkan pada kolaborasi. Kolaborasi di sini anak itu bisa bekerja sama dengan anggota kelompok masing-masing. Jadi pendidikan pengajaran itu berfokus pada anak. Nanti anak bisa mengembangkan ide-ide kreatifnya di dalam membuat sebuah karya.
Kemudian hasil karya murid. Dari kegiatan yang sudah dilalui, ini ada beberapa karya yang sudah dihasilkan oleh murid berkaitan dengan kerangka limas, kubus, dan balok. Dari masing-masing kelompok itu menghasilkan beberapa jenis karya. Refleksi yang saya lakukan setelah pelaksanaan, yang pertama adalah tantangan. Masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya, hanya diam saja atau mengandalkan teman. Masih ada beberapa murid yang malu-malu saat presentasi ke depan kelas. Maka dari tantangan tersebut, saya memberikan solusi melakukan pembimbingan secara individu. Jadi anak-anak yang tadi tidak mau bekerja sama, hanya diam saja, ini saya melakukan pembimbingan secara individu, agar di lain waktu nanti bisa saling kerjasama. Kemudian melatih murid untuk berani berbicara di depan dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar terbiasa dalam presentasi. Jadi ini melatih murid agar nanti bisa terbiasa di depan kelas, agar bisa percaya diri dan bisa menyampaikan apa yang sudah menjadi hasil dari karya masing-masing kelompok. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.